Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kita sekarang lagi di Trans TV ya. Ini mau nanya sama mungkin teman-teman kita yang akan lewat masalah seputar Ramadan juga. Kita akan Assalamualaikum. Ini aja kita tanya. Boleh tanya ya? Boleh. Boleh ya? Antum nggak langsung balik nih? Mau nanti kita lagi kita. Oh, Aku iya, nanya iya, dulu iya. sama Arul nih. Oh, Sarul boleh. Gunawan. Jangan yang berat-berat dong. Jam berat ada? Iya. Masya Allah. Baik. Iya. Ini gini. Gimana? Tanya dulu. Gimana kegiatan di bulan Ramadan apa aja? Kegiatan bulan Ramadan, ya selain memang inginnya sih ibadahnya lebih bagus daripada Ramadan. Amin, insya Allah. Semua juga kayak gitu ya. Oh, gitu ada pekerjaan juga. Insya Allah tidak mengganggu. Amin, insya Allah. Itu aja. Kami cukup sibuk ya, Ayah. Alhamdulillah Ya. Semoga barokah. berkah ya. Semoga berkah. Ya. Langsung aja kita pertanyaan di seputar Ramadan ini ya. Yang pertama, mau nanya nih. Kalau misalnya di bulan puasa siang-siang atau sore-sore masih puasa nih, kalau berenang hukumnya tuh gimana Pak? Berenang Boleh nggak sih? tergantung niat sih sebenarnya. Masya Allah. Tergantung Jadi tujuannya. semua amalannya tergantung niat gitu ya? Kalau memang tujuan untuk olahraga, nggak untuk minum, karena dulu waktu kecil loh, ya. Jadi saya ini berenang buat kerjaannya minum. kan dulu kan di Ciawi, Bogor. Rumah di belakangnya itu tuh sungai. Jadi kalau udah jam 2, jam 3 sore tuh udah nggak kuat, udah berenang tuh minum blok gitu. Nah, Air sungai ya? Air sungai. Aman tapi? Insya Allah bersih. Insya Allah Ya, bersih. aman. Dan alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Baik. Ya. Siap, Tapi Tom. sebenarnya kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini abis ini Tommy nggak. Siap. Tapi sebenarnya kalau dipikir, aduh, saya harus belajar lagi nih hukumnya secara syar'inya ya. Mau Tapi tahu kalau apa? dipikir-pikir dari telinga aja udah masuk. Gitu. Telinga masuk, kadang-kadang masuk, Iya. hidung juga. Padahal kalau misalnya kita wudhu, kalau misalnya menarik hidung itu kan tidak boleh, airnya itu tidak boleh sampai berlebihan masuk, kan iya. gitu kan. Gini aja, biar kita nggak salah juga, kita tanya sama Ustadz ya, gimana sih jawabannya? Boleh nggak sih kita berenang di dalam bulan puasa, lagi puasa gitu ya? Kita saksikan ya, sama-sama jawaban dari Ustadz. Ini dia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan coba mengetahui bagaimana hukum seseorang yang berenang atau menyelam di saat dia dalam keadaan berpuasa. Salah satu fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullahu Ta'ala adalah tidak ada salah atau tidak mengapa bagi seseorang untuk berenang di bulan Ramadan selama dia sangat berhati-hati jangan sampai tertelan air yang ada pada mulutnya, ya. Kemudian seseorang ini diperbolehkan untuk berenang dengan tujuan supaya dia memiliki semangat, ya, diberikan tenaga ketika dia berpuasa atau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari hukum ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan bagi hamba. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, wa la yushaddin illa ghalabah. Inna ad-dina yusrun wa la yushadu hadha ad-din illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu adalah memberikan kemudahan dan tidak ada orang yang mempersulit dirinya dalam masalah menjalankan agama kecuali dia akan terkalahkan. Salah satu ciri yang mendasar dari syariat Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dibangunnya syariat Islam ini atas dasar memberikan kemudahan dan menghilangkan segala bentuk kesulitan. Oleh karenanya seseorang yang melakukan renang di bulan Ramadan atau menyelam di bulan Ramadan sedangkan dia dalam keadaan berpuasa tidak menjadikan puasanya batal. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, itu dia jawabannya. Nah, sekarang yang kedua nih, masih ada. Yang kedua adalah kalau misalnya di siang-siang hari tiba-tiba kita kan tidur siang nih. Misalnya kita tidur siang. Lagi tidur siang tiba-tiba mimpi basah. Itu gimana? Kita masih sah nggak puasanya atau batal? Boleh nggak untuk memanjangkan mimpinya? Oh, astagfirullahaladzim. Ya, itu kan sesuatu yang kita tidak Bisa kita kontrol ya, gitu ya? kita kontrol dan sama seperti misalnya nih kita lupa minum, kan? Oh, Terus lupa. minum lupa, astagfirullahaladzim, itu anggap aja itu rezeki. Rezeki. Tapi jangan diterusin ya. Jangan terusin. Iya. Kalau mimpi, ya anggap aja itu rezeki juga. Cuma kalau mau sholat ya berarti harus Mandi dulu. gitu. Oke, Jadi berarti kalau menurut saya sih, tetap sah ya puasanya ya.
puasanya tetap bisa jalan ya. Allah sih mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan ya. Jadi tapi kayaknya harus dijelasin dulu nih, Ron. jelasin sama Ustaz. Iya. Kita tanya sama Ustaz ya. Oke, Baik teman-teman, kita tanya sama Ustaz gimana sih kalau misalnya lagi siang-siang kita tidur siang terus mimpi basah, gimana sih? Masih sah atau enggak puasanya? Ini dia jawabannya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membahas mengenai hukum bermimpi di pagi hari sebelum datangnya fajar, ya, atau orang yang bermimpi di saat di siang hari di bulan Ramadan. Apabila seseorang yang dalam keadaan junub dan ia pagi hari adalah bertemu dengan fajar, maka sesungguhnya puasanya menjadi sah, ya. Dan ini pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah dalam keadaan junub dan di pagi hari ketika terbit fajar beliau mandi, kemudian beliau melaksanakan salat. Artinya adalah orang yang di pagi harinya dalam keadaan junub karena semalam mungkin habis melakukan hubungan suami istri, maka itu tidak membatalkan puasanya. Demikian juga ketika seseorang misalnya di siang Ramadan, apabila seseorang ini melakukan atau terjadi padanya mimpi basah atau mungkin junub, maka sesungguhnya puasa menjadi sah, ya. Karena dalam salah satu fatwa para ulama dikatakan man ihtalama wa huwa shaimun aw muhrimun bihajjin aw umratin, ya, falaysa alaihi qada'un. Barang siapa yang bermimpi sedangkan dia dalam keadaan berpuasa atau dia sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, maka sesungguhnya tidak ada baginya dosa atau tidak menjadikan puasanya menjadi batal. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang dalam keadaan junub, misalnya dia dalam keadaan junub di bulan Ramadan, di siang Ramadan, kemudian ada orang yang mimpi di saat dia telah memakai pakaian ihram untuk berhaji atau umrah, maka sesungguhnya itu tidak mengandung dosa baginya, ya. Yang perlu kita ingat bahwasannya apabila seseorang, ya, keluar darinya sperma atau mani secara ada unsur kesengajaan melalui onani atau masturbasi, maka ini adalah salah satu penyebab batalnya puasa dan wajib ia mengqadanya. Wallahu taala a'lam. Oke, itu dia jawabannya, Masya Allah. Baik, yang terakhir nih yang terakhir kalau misalnya kita buka puasa kan ada banyak makanan tuh, ada beberapa makanan. Kita mau dong makannya buka puasa dengan makanan yang enak, rasanya pas. Cuman kita bingung nih, makanan rasanya pas biar nggak keasinan dan lain-lain, itu kan harus biasanya kalau ibu-ibu itu kan dicicipin. Nah, masalahnya lagi puasa gitu. Nah, menurut AA gimana hukumnya kalau mencicipi makanan tapi kita masih puasa, itu boleh nggak sih sebenarnya gitu? Kalau menurut AA gimana? Dari hadis yang saya tahu, Masya Allah, hadis apa nih ya? Yang jelas ini sebenarnya pada saat taklim waktu itu dikatakan bahwa ketika kita mencicipi makanan hanya di lidah saja, untuk rasa saja tapi tidak dimasukkan ke dalam tenggorokan, itu nggak apa-apa karena tujuannya adalah untuk menghidangkan kepada yang berbuka puasa. Oh, Masya Allah. Jadi jangan sampai ketelan ya, Ayah. Nanti kalau tangannya agak dalam dikit gimana tuh? Wah, itu takutnya ketelan semua tuh. Iya, itu repot itu. Itu repot. Jadi kalau cicipin saja kalau menurut AA boleh ya, asal jangan sampai ketelan ya. Tapi biar lebih lengkap jawabannya kita tanya, biar nggak salah ya, Ayah. Kita tanya jawabannya sama Ustadz. Silakan Ustadz jawabannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengetahui bagaimana hukumnya seseorang yang mencicipi makanan sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. Seorang ibu mungkin yang masak, ya, kemudian ia mencicipi makanannya, atau mungkin ada seseorang yang sedang membuat sebuah olahan makanan lalu ia coba mencicipinya, bagaimana hukumnya dalam Islam. Salah satu fatwa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la ba'sa lirrajuli ayyadhuqa al-khallah wa kullu syai'in yuridu syira'ahu. Tidak mengapa bagi seseorang yang dalam keadaan berpuasa untuk mencicipi cuka atau mencicipi suatu buah yang ia beli ketika dia dalam keadaan berpuasa. Berdasarkan fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka bagi seseorang yang mencicipi makanan di bulan Ramadan, ya, yaitu diperbolehkan
asalkan dengan catatan tidak sampai ditelan sampai pada rongganya. Hanya dia mencicipi saja kemudian dia meludahinya. Dan ini sesungguhnya salah satu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan bagi hamba, dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan bagi kita semua. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan. Wallahu Ta'ala a'lam. Alhamdulillah, itu dia jawabannya. Semoga teman-teman ya yang mungkin di seputar Ramadan ini kan pengen tahu jawabannya dari yang tadi 3 pertanyaan itu ya. Kadang-kadang hal-hal kecil tuh kan iya, kita bingung kadang-kadang. Iya. Cuman ya alhamdulillah tadi udah ada jawaban dari Ustadz ya. Ya. Dan jadi jelas semuanya ya. Iya, alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah nambah ilmu nih, No. Nambah ilmu, Ya. tapi Sekarang ada. saya mau langsung jalan lagi, buru-buru pulang. Sorry nih. ya. Iya. Sorry jadi ganggu Wisnu, waktunya. terima kasih banyak Sampai ya. ketemu, Oke. Makasih. Ya, Sampai ketemu. assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.